Pemirsa, mengawali jumpa kita malam ini, KPU Kota Banjarmasin bersama PPDP mengunjungi rumah dinas gubernur untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih coklit terhadap Sahbiri Nur dan keluarganya. Sementara itu, coklit juga dilakukan di kediaman Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris di Jalan Dharma Praja, Banjarmasin. Dengan didampingi Ketua KPU Provinsi Kalsel dan Kota Banjarmasin, serta diawasi jajaran Bawaslu Kalsel dan Kota Banjarmasin, petugas PPDP setempat Sabtu 18 Juli sekitar pukul 11 langsung melakukan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih coklit terhadap Sahbiri Nur yang juga Gubernur Kalimantan Selatan. Sesuai jadwal, coklit akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. Di Kalsel, coklit akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Tahun ini Kalsel akan memilih gubernur dan wakil gubernur, sementara 5 kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati, serta 2 kota akan memilih wali kota dan wakil wali kota. Di tengah kondisi pandemi dan menuju adaptasi kebiasaan baru, prosesi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih coklit ini tetap mematuhi protokol kesehatan baik bagi petugas PPDP maupun warga yang akan dicoklit. Yaitu melakukan coklit ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa data yang nanti akan disajikan ini memang benar-benar valid. Nah, inilah hari ini contohnya di kediaman kita di Mahdi Pancasila kita telah dicoklit dan kita hanya diminta menyiapkan kartu keluarga dan KTP. Setelah itu kita kasihkan dan dicoklit oleh petugas. Selesai. Dan mudah-mudahan tahapan pencoklitan data ini bagi pemilih ini adalah bagian dari insya Allah pada saatnya akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten kota dan 1 kepala daerah di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Ini kan sampai dengan tanggal 13 Agustus ya, pemutakhiran data pemilih oleh PPDP, di mana PPDP melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data-data pemilih yang ada di daftar pemilih. Selanjutnya kalau memang ada yang tidak terdaftar di daftar pemilih itu dimasukkan masuk dalam daftar baru, berarti ada tambahan, atau ada yang meninggal, atau ada yang umurnya masih di bawah tapi mungkin kesalahan data dari Dinas Dukcapil yang kita sinkronisasi dengan daftar pemilih 2019. Nah, itu kita akan coret kalau dia tidak memenuhi syarat itu kan. Misalnya anak-anak ternyata ketika data Dukcapil memenuhi 17 tahun, tapi ketika didata mulai KTP, ijazah atau surat akta kelahiran, itu belum 17, maka akan dilakukan pencurian. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Dengan menggunakan alat pelindung diri APD, petugas pemutakhiran data pemilih PPDP didampingi Ketua KPU dan Bawaslu Kalsel melakukan pencocokan dan penelitian coklit kepada Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Haris Maki di rumah dinasnya di Komplek Dharma Praja, Banjarmasin. Sekda Provinsi menyambut baik coklit serentak ini dan menilai tahapan ini sangat penting, terutama untuk meneliti atau memeriksa kembali kecocokan data pada KPU. Karenanya diharapkan seluruh masyarakat memastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih melalui coklit ini. Ini sangat bermanfaat karena coklit yang dilaksanakan kemarin ini adalah dalam rangka meneliti atau memeriksa kembali kecocokan data-data yang sudah dimasuk ke KPU. Jadi karena itu saya kira seluruh masyarakat diharapkan memastikan terdaftar sebagai pemilih melalui coklit ini. Kalau ada yang belum terdaftar atau pindah tempat, pindah alamat dan seterusnya, mungkin ada proses yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang
keluarkan oleh KPU, saya kira itu kita ikuti saja seluruh masyarakat. Program Coklit ini guna pemutakhiran data pemilih secara faktual yang akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang. Tahapan ini juga melakukan validasi data calon pemilih sebelum disusun menjadi daftar pemilih sementara DPS yang akan berlanjut menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Ahmad Ihsan, Banjar TV.